Halo shalom teman-teman semua. Berjumpa lagi dalam sesi online kali ini bersama saya Alviro dan rekan saya Franz. Kami berterima kasih kepada tim yang sudah mempercayakan kami untuk melakukan pelayanan ini, dan kami percaya bahwa teman-teman dalam keadaan yang berbahagia. Amin. Dan kami sangat percaya bahwa teman-teman bahwa saat ini merindukan hadirat Tuhan. Kita bersama, mari sebelum memulai kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus buat kesempatan yang diberikan kepada kami ya, berkumpul bersama di tempat ini untuk menyembah dan memuji Engkau ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati ibadah online ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan ibadah ini ya Bapak. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka suatu hal yang begitu indah dalam hidup mereka ya Bapak. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu tiada berkesudahan ya Tuhan. Kasih-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Haleluya, amin. Sebuah pujian, sebuah nyanyian. Saya mengajak saudara untuk bernyanyi bersama di hadapan Tuhan kita. Kasih Allah yang tiada berkesudahan, kasih Allah yang sungguh tak terbalaskan. Oh, kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat lagu ini. Kasih Allahku terbukti ketika Dia serahkan anak-anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kita nyanyikan sekali lagi. Kasih Allah, oh sungguhlah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Jemaat bangkit berdiri dan katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Dan kami menyembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Masuk dalam renungan kita. Mari sejenak tutup mata Anda. Sejenak angkat suara Anda. Pikirkan betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Oh kami bersyukur Tuhan. Oh kami bersyukur.
rasakan hadirat Tuhan dalam hidup. Haleluya, haleluya, berikan yang terbaik. Sebab kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Bersyukur, angkat suaramu, katakan, nyanyikan, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, rasakan. Bersyukur karena kasih setiamu. Sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sorak-sorai. Haleluya. Teman-teman, kita diberkati untuk penyembahan kita. Amin. Saya percaya bahwa hari-hari ke depan akan jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena kenapa? Karena Tuhan kita selalu beserta kita. Karena kita yang mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Kasih Allah tidak berkesudahan. Boleh Anda berikan senyuman ke teman Anda. Oke, boleh Anda katakan sekali lagi, kasih Allah tidak berkesudahan. Anda tahu lagu ini, kita tahu lagu ini. Oke, kasih Allah tak berkesudahan. Bersama kita bernyanyi, bersama kita bersorak bagi Tuhan. Angkat suaramu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap waktu. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Sorak bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Boleh kita nyanyikan lagu ini? Yo, teman-teman masih dalam posisi berdiri. Ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap waktu. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur
sukacita, dengan sukacitaku menari, dengan sorak-sorai memuji, nyanyikan haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. sekali lagi nyanyikan dengan sukacita, Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan langsung oleh Pak Voice. Saya kembali mengajak saudara untuk diam sejenak. Silakan tatap teman Anda, orang rekan di sebelah Anda. Silakan, Anda mungkin dapat melihat ada yang berbeda ketika senyuman itu terpancar, ketika engkau melihat mata teman Anda, ada yang berbeda. Ketika Tuhan menjamah hati kita, ketika Tuhan memegang tangan kita, bahkan ketika Tuhan adalah kekuatan di hidup kita, semua terasa begitu mudah. Bahkan ketika masalah datang, kita menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Pujian karya terbesar. Mari kita nyanyikan ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
baik ya Bapa. Engkau begitu baik ya. Sungguh tiada yang seperti Engkau ya Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Biarlah kami ya Tuhan. Biarlah kami ya Bapa. Biarlah kami terus memuji. Mampukanlah kami. Biarlah kami terus menyembah ya Bapa. Kekuatan yang datang daripada Engkau ya Tuhan, memampukan kami. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Boys. Kiranya Engkau memberkati Pak Boys ya Bapa. Kiranya Engkau berfirman lewat hamba-Mu ini ya. Engkau yang memberkati lidah hamba-Mu itu ya Bapa. Engkau yang memberkati ya Bapa. Pak Boys dalam setiap perkataannya. Biarlah setiap telinga yang mendengar ya Bapa diberkati. Dan biarlah setiap yang mengerti ya Bapa semakin mengerti bahwa kasih-Mu begitu ajaib ya Bapa, dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Salam seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Sekali lagi salam. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ajak seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Sekali lagi seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu yang kami rasakan dalam setiap hidup kami. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang baik dan yang selalu setia untuk menolong dan menerima kami apa adanya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, Roh Kudus urapi kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu diubahkan dan bahkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran untuk menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin dan melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan sama saya. Katakan, amin. Baik, silakan duduk. Sekali lagi saya sapa kita. Salam semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya percaya bahwa sekalipun kita ibadah secara online, namun kasih karunia Tuhan serta minat kita, semangat kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan tidak akan terpengaruh oleh keadaan ini. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 22 ayatnya yang ke-34 sampai pada ayatnya yang ke-37. Sekali lagi, Matius pasal 22 ayatnya yang ke-34 sampai pada ayatnya yang ke-37. Yang sudah menemukan katakan, saya sudah menemukannya. Sekali lagi, yang sudah menemukan katakan, saya sudah menemukannya. Haleluya. Baik, mari kita baca secara bersama-sama. Mulai dari ayatnya yang ke-34. 1, 2, 3, ya.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat yang ke-38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulangi ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah saya memberikan tema kepada kita, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ini adalah momen Natal di mana kita akan memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus yang sangat istimewa bagi kita seluruh umat manusia yang menerima dan percaya pada Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan kelahirannya untuk memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita keselamatan. Saudara-saudara terkasih, manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dari sekian banyak ciptaan Tuhan yang lainnya. Saking istimewanya, Tuhan memberikan kebebasan bagi saudara dan saya untuk menentukan pilihan hidup kita. Pilihan itu menentukan siapa kita dan kemana arah tujuan hidup kita. Saudara-saudara terkasih, pilihan ada dua. Pilihan untuk hidup dan pilihan juga untuk mati. Jika kita memilih untuk hidup, maka kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti tema, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Namun jika kita pilih untuk mati, maka itu adalah suatu pilihan yang salah. Amin. Saudara-saudara terkasih, momen terpenting dalam hidup manusia diantaranya adalah ulang tahun pernikahan, apalagi ulang tahun kelahiran, apalagi syukuran atas kelulusan atau keberhasilan seseorang. Saya ulangi, momen terpenting dalam hidup manusia diantaranya adalah ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, dan syukuran atas kelulusan atau keberhasilan. Setiap momen dalam hidup kita sangat bermanfaat, dan itu tergantung bagaimana kita mengekspresikan momen itu. Sangatlah penting sebagai sebuah ucapan syukur dan juga sebagai momen di mana kita mengingat bahwa itu adalah hal yang sangat baik dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bulan Desember merupakan momen bagi kita umat Kristen untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Sekali lagi, bulan Desember adalah merupakan momen bagi kita umat Kristen untuk merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus. Ini adalah momen terpenting. Jadi,
pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apa yang terbaik yang sudah kita siapkan di momen kelahiran Tuhan Yesus itu bagi kita? Sekali lagi, apa yang terbaik yang sudah kita siapkan di momen kelahiran Tuhan Yesus bagi kita? Ini sangatlah penting, karena momen itu ada hal yang sangat istimewa yang kita harus berikan sebagai sebuah ucapan syukur. Temanya tadi adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan apa yang terbaik yang sudah kita persiapkan? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kemuliaan Tuhan yang terbaik. Pertanyaan keduanya adalah, apa hadiah terbaik yang kita berikan kepada Tuhan atas kelahirannya untuk keselamatan kita? Apa hadiah terbaik yang kita berikan kepada Tuhan atas kelahiran juru selamat kita itu? Saudara-saudara terkasih, dua pertanyaan ini, yang pertama tadi adalah apa yang kita siapkan, dan yang kedua, apa yang akan kita berikan. Kedua pertanyaan itu adalah bergantung bagaimana kita mempersiapkan diri kita di momen-momen Natal ini untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita sering bertanya tentang hal baik yang harus kita lakukan. Namun sesungguhnya kita sudah tahu apa itu kebaikan. Saya ulangi, kita sering bertanya tentang hal baik yang harus kita lakukan, namun sesungguhnya kita sudah tahu apa itu kebaikan. Namun karena egoisnya kita manusia seakan buta tentang kebaikan itu sendiri. Seakan kita buta tentang kebaikan itu sendiri. Kita hanya menuntut terus kebaikan. Kita hanya menuntut terus kebaikan. Namun kita tidak pernah membalas kebaikan itu untuk kemuliaan Tuhan, dan bagaimana kita meresponi setiap hal dalam hidup kita untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama yang kita berikan yang terbaik kepada Tuhan adalah satu, mengutamakan Tuhan dalam hidup. Katakan, mengutamakan Tuhan dalam hidup. Mengutamakan Tuhan dalam hidup. Sering kita lalai dalam setiap aspek hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rencana kita, dalam setiap hal yang kita kerjakan, bukan untuk mengutamakan Tuhan. Banyak di antara kita, pagi-pagi kita bangun, bukan yang kita lakukan pertama adalah syukur. Kita sudah bangun oleh karena anugerah Tuhan, nafas yang baru dari Tuhan. Tetapi yang sering kita lakukan adalah kita cari handphone kita. Di mana handphone kita? Kita nyalakan datanya, kita nyalakan wifi-nya. Kita tahu, ada pesan masuk, ada telepon masuk. Saudara-saudara terkasih, inilah yang saya sampaikan tadi di awal. Kita tahu sebenarnya tentang kebaikan itu, namun sering membuat kita buta akan kebaikan itu sendiri karena egoisnya kita. Kita memuaskan nafsu kita, kita memuaskan dunia kita. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang pertama itu adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup. Mengutamakan Tuhan dalam hidup itu banyak sekali aspek. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah sama dengan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, mengutamakan Tuhan dalam hidup. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tulus dan dengan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan dalam roh, yang kita tabur dalam roh dan yang kita tuai adalah dikatakan apa? Kehidupan kekal. Tetapi kalau kita menabur di dalam daging, yang kita tuai apa? Kebinasaan itu sendiri. Kita dapatkan kehancuran. Itulah sebabnya saya katakan, pilihan itu ada dua. Pilihan untuk hidup yang kekal atau pilihan untuk mati. Itu kembali kepada kita. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, free will. Jadi mengutamakan Tuhan dalam hidup adalah mencari Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam hidup adalah kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Katakan, hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Katakan kepada kiri kananmu, katakan, hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kalau kita perhatikan tadi di dalam Matius pasal 22 tadi, di situ terjadi yang namanya pertanyaan atau diskusi. Sebenarnya mereka ini orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat sudah paham tentang firman Tuhan. Namun hidup mereka bukan untuk kemuliaan Tuhan. Namun hidup mereka hanya untuk memuaskan nafsu mereka, hanya untuk memuaskan pengetahuan mereka semata. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini, poin yang kedua bagi kita adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Coba perhatikan di ayatnya yang ke-37 dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Namun ahli-ahli Taurat ini hanya memakai akal mereka untuk memahami tentang Tuhan, namun tindakan mereka tidak sesuai. Tuhan tahu mau tujuan mereka. Mereka mencobai Tuhan, namun mereka gagal oleh karena Tuhan Maha Tahu. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup bagi kemuliaan Tuhan adalah segala rencana kita, segala apapun perkara kita, apapun yang kita pikirkan harus untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara apa yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya kita yang sudah mati di dalam kedagingan, kita harus
hidup di dalam Kristus. Matikan buah-buah kedagingan kita yang selalu semata-mata kita puaskan nafsu kita puaskan keinginan dunia ini. Namun firman Tuhan katakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan yang di bawah bumi, bukan harta. Harta bisa dicari. Namun waktu untuk mencari Tuhan, kalau kita tidak mempergunakan setiap waktu, kita akan gagal. Saudara-saudara terkasih, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena firman Tuhan katakan bahwa harta di bumi itu dimakan ngena dan karat. Tetapi harta di surga itu tidak akan rusak. Karena itu adalah kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 2 poin yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Yang pertama tadi adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup. Kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala apapun yang kita lakukan, kita utamakan Tuhan. Kita bangun, kita utamakan Tuhan. Jangan duluan ambil HP, jangan duluan nyalakan wifi, jangan duluan nyalakan pakai data, tetapi utamakan Tuhan. Syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah bangun. Terima kasih untuk nafas yang baru. Bukan terima kasih Tuhan, HP ku masih ada pulsanya. Terima kasih, haleluya, udah dikirim pulsa, pakai dataku udah aktif. Saudara-saudara terkasih, memang bagus juga kita bersyukur untuk hal-hal seperti itu, tetapi ya firman Tuhan mau katakan bagi kita hari ini adalah kita cari dahulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah adalah kita utamakan Tuhan. Kita bangun, kita berdoa. Kita bangun, kita baca firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kita harus mencari Tuhan dalam hidup kita. Dan poin yang kedua yang saya sampaikan kepada kita hari ini adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup bagi kemuliaan Tuhan, supaya apa? Kita semata-mata hidup ini adalah sudah untuk sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa hidup kita yang lama itu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Untuk apa? Supaya hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan untuk membuat kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Tetapi ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka kita akan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan dan kita menyembah untuk Tuhan, dan kita persembahkan tubuh kita, hidup kita hanya untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Momen-momen Natal ini hendaknya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui sikap hidup kita, melalui pikiran kita, melalui rencana kita untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, jika di momen Natal tahun 2020 ini kami masih hidup, kami percaya bahwa semua itu berasal daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala karyamu. Terima kasih Tuhan atas kelahiranmu yang akan kami nantikan dan yang akan juga kami kenang. Oleh karena kelahiranmu menentukan akan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Bahkan hamba-Mu sendiri juga diberkati. Diberkati Tuhan seluruh jemaat yang Tuhan, kalau ada yang sakit Engkau Tuhan jamah. Kalau ada yang berbeban berat Engkau Tuhan hiburkan. Kalau ada yang sedang bergumul Tuhan untuk mengurus setiap surat untuk pembebasan, dalam nama Yesus diberikan kemudahan. Dalam nama Yesus diberikan kelancaran. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh pimpinan yang ada, baik di Kalapas maupun juga Tuhan Yesus di setiap pimpinan lembaga gereja yang selama ini melayani kami. Diberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh petugas, seluruh pegawai yang ada. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Bapa. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seluruh jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, sebelum kita pulang, saya undang seluruh jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita berdiri, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati keluargamu, diberkati rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat yang telah Tuhan siapkan turun atas kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, rencana kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kita, apakah di akhir tahun ini, atau di momen Natal kita ke depan, ataupun di tahun 2021. Saya percaya bahwa kita semua pengen berjumpa. Kami sebagai hamba Tuhan sangat rindu untuk berjumpa dengan saudara. Kami sangat-sangat rindu. Tapi saya percaya waktu Tuhan dan rencana Tuhan itu yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Selamat hari Natal.